Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Aminkan semua. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba awil hazna idha syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil. Salam ta'zim, salam penghormatan, salam mahabbah, salam cinta, teriring doa selalu senantiasa tercurah segenap orang tua, tokoh masyarakatnya, kesepuhannya, segenap aparatur pemerintah, RT, RW, lurah, camat, anggota dewannya, segenap Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Huda, Al-Ustadz Abdul Rahim, Al-Ustadz Idris, Al-Ustadz Muhammad Ishaq, Ayahanda Haji Ahmad Ghazali, Ayahanda Kepala Desa Sampora, dan Ayahanda Bapak Camat Kecamatan Cisauk, dan teristimewa guru tercinta yang akan menyampaikan tausiah mau'izah hasanahnya, Al-Fadhil Al-Ustadz Kiai Haji Munawwir Ngacir. Semoga beliau sehat afiah. Beliau sudah tiba, beliau sudah datang, beliau rehat sejenak. InsyaAllah nanti akan memberikan ilmu dan InsyaAllah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Tak lupa Al-Ustadz Al-Fadhil Al-Qari Zaki Fathur Rahman. Semoga Ustaz Zaki Fathur Rahman sehat afiah. Segenap ustadzah-ustadzahnya, segenap calon bidadari syurga. Ini kampung apa namanya? Sampura, Sampora atau Hampura? Sadayana damang cager. Alhamdulillah. Wong Jawa akeh, wong Jawa akeh. Mugi-mugi panjenengan sehat afiah, barokah dunia wal akhirah. Orang Betawinya ada orang Betawi. Kita doain orang Betawi banyak bandanya. Orang Betawi banyak anak bininya.
Semoga semua sehat walafiat, harmonis rumah tangganya. Allah hadirkan anak-anak, cucu-cucu soleh dan solehah. Di sini kenapa banyak bocil ya? Hai guys. Hai guys. Kamu sehat? Kamu punya TikTok? Kamu nanya. Yang punya TikTok, kita baca sama-sama. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadun ha khaira maliki musalliyan ala nabil maqasidun tuqarribul alhamdulillah. Sepertinya saya lihat ibu-ibunya juga ikut baca ya. Saya lihat mulutnya komat kamit juga. Hafal? Hafal? Alhamdulillah. Tidak hafal. Bunda, sengaja orang tua tokoh masyarakat kesepuhan Masjid Nurul Huda Sampora melibatkan anak-anak mudanya, melibatkan generasi tunas bangsa agamanya untuk mensyiarkan dakwah di malam yang penuh berkah. Tiada lain tujuannya orang tua kita, ustazah-ustazah kita, sepuh kita mengerti. Orang tua kita sangat tahu betul perjuangan dakwah 30 tahun, 40 tahun mendatang yang akan melanjutkan estafet perjuangan dakwah adalah anak-anak muda yang cinta Allah dan Rasulnya. Sallu ala Muhammad. Insya saya perhatikan juga malam hari ini kenapa banyak ibu-ibunya ya. Bapak-bapaknya ada? Bapak-bapaknya ada? Ada? Ada bapak-bapaknya? Sebentar saya sapa ya. Pak, Pak, udah hana saya. Bunda, wah ini dia penyemangat. Ternyata ketika Rasulullah Mi'raj malam hari ini sebetulnya ada pembahasan dan kajian yang banyak harus kita pelajari, terutama tentang perjalanan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj itu ada dua kajian, dua pembahasan. Kalau kita kupas satu persatu, luar biasa ilmu yang akan kita dapatkan. Tapi memang tidak mungkin waktu yang sangat sederhana, yang sangat singkat kita mampu membahas, mengkaji Isra wal Mi'raj, perjalanan yang sangat sakral, perjalanan yang sangat istimewa yang dialami baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Bunda, hello. Ketika Rasulullah Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan suasana surga dan neraka. Bunda, mau tahu ceritanya? Ketika diperlihatkan
mayoritas penduduk surga ternyata kaum wanita. Amin. Kok tak ada amin ya? Ya Rabbal. Bunda punten, hampura mohon maaf. Ternyata begitu pula ketika Rasulullah diperlihatkan mayoritas penduduk neraka, ternyata kebanyakannya kaum wanita. Mudah-mudahan semua yang hadir saat ini Allah jadikan penghuni bidadari-bidadari surga. Bunda, saya mau tanya, aurat wanita itu batasannya dari mana sampai mana? Aurat wanita itu ada batasannya, betul? Dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, kecuali muka dan telapak tangan. Ini menurut pendapat madhab selain Syafi'i. Kalau kita merujuk kepada madhab Imam Syafi'i yang kita anut, maka jawabannya seluruh anggota wanita adalah auratnya yang wajib ditutupi. Oleh karena itu Bunda, saya mau tanya, kaki aurat tidak? Kaki aurat tidak? Pakai kaos kaki? Kenapa toleh kanan toleh kiri? Oleh karena itu Bunda, ketika saudari-saudari akhwat kita mengenakan niqabnya, mengenakan cadarnya, begitulah ajaran agama. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan kekuatan istiqamah. Amin ya Rabbal. Bunda, hello. Kok di sini cepet capek ya ceramahnya? Ada apa ya? Bunda, apa karena saya di atas Bunda di bawah ya? Jomblo, mana jomblo? Oh, ternyata jomblo ada di belakang saya. Kita doakan anak-anak muda. Mereka ya membuat band seperti ini susah dan sulitnya. Ini kalau bahasa anak gaul, band tabok namanya. Kita doain semuanya sehat dan istiqamah. Apalagi malam ini adalah malam libur, betul? Anak muda, anak gaul, apalagi jomblo, terkenal dengan bahasa weekendnya, leres, betul? Namun alhamdulillah kita lihat malam hari ini ternyata pelaksana panitia adalah anak-anak muda. Dan hadrohnya anak-anak muda, pembawa acaranya anak-anak muda, semuanya anak-anak muda orang tua. Subhanallah Bunda, ayah, kalau kita lihat keadaan saat ini luar biasa. Ketika pergaulan bebas merajalela di mana-mana, dan ketika anak muda mereka mempertahankan kehormatan dan marwahnya, mereka prinsip komitmen dalam kehidupan masa mudanya, maka berita gembira untuk mereka. Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan anak muda yang menghabiskan masa mudanya untuk taat ibadah hanya kepadanya. Mudah-mudahan anak-anak muda kita semua istiqamah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Bunda, mohon maaf. Al-bi'atu tu'athir. Lingkungan itu mempengaruhi karakter seseorang.
Kalau lingkungannya baik, insya Allah perilakunya baik. Namun kalau lingkungannya bejat, lingkungannya buruk, maka akan berpengaruh dengan karakter pribadinya. Makanya kita beruntung nih malam hari ini, anak-anak muda kita, kampung halaman kita, kampung yang penuh keberkahan dan kebaikan. Alhamdulillah. Bunda, ada cerita, mau dengar cerita? Saya tidak ingin membahas panjang tentang Isra Mi'raj. Nanti ada guru kita Kiai Haji Munawir, beliau akan membahasnya. Sebelum terjadi Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj, ada cerita yang sangat menyedihkan. Peristiwa cerita yang sangat memilukan hati baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, ceritanya apa? Isra Mi'raj itu adalah hiburan. Isra Mi'raj itu adalah pemberian anugerah Allah untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kekiniannya, perjalanan Isra Mi'raj itu wisata religi. Isra Mi'raj itu perjalanan spiritual yang dialami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah berikan hiburan, Allah berikan perjalanan khusus untuk baginda? Karena Rasulullah sebelumnya mengalami kesedihan dalam hidupnya. Shallu ala Muhammad. Salawatnya mana? Shallu ala Muhammad. Beb, ceritanya seperti apa? Jadi sebelum terjadi peristiwa Isra Mi'raj, Rasul sallallahu alaihi wasallam kehilangan istri tercinta Siti Khadijah. Siapa istrinya? Siapa istrinya? Siti Khadijah. Habib, siapa Siti Khadijah? Siti Khadijah adalah wanita pertama yang beriman kepadanya. Siapa Siti Khadijah? Wanita pertama yang mengorbankan, yang memperjuangkan dakwah Rasulnya. Siapa Siti Khadijah? Adalah wanita pertama yang mengukir cinta di dalam hati sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Siti Khadijah? Beliau adalah wanita pertama yang mempertaruhkan nyawanya, hartanya untuk dakwah baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Bunda, saya mau tanya. Selama hidup bersama Siti Khadijah, apakah Rasulullah menduakan cintanya? Ini kenapa pada diam nih? Lapar apa yang ngantuk? Saya dapat info dari panitia, nanti siapa yang ikut acara sampai akhir, panitia mempersiapkan door prize. Alhamdulillah. Mau door prize? Mau kejutan hadiah? Mau tahu apa? Nanti disiapkan siapa yang hadir dengar ceramah sampai akhir acara, nanti panitia bagi-bagikan. Saya mau tanya, Bunda pernah berangkat ke Tanah Suci? Pernah? Sudah umroh? Belum? Mau umroh? Mau? Nanti door prize-nya dari panitia brosur umroh.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bunda, mau brosur umroh? Mau brosur umroh? Habib guyon saja, Habib bercanda saja. Bagaimana saya berangkat ke tanah suci dengan brosur umroh? Bunda, 3 minggu yang lalu saya baru pulang dari tanah suci. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan kesempatan untuk ke sana. Berziarah Kanjeng Nabi. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la innal hamda wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bunda, saya ada cerita. 3 minggu yang lalu saya pulang dari tanah suci dan saya tanya sama jamaah umroh yang ikut bersama saya. Dan ternyata Bunda, berapa banyak mereka yang ke tanah suci, mereka bukan orang yang ada, mereka bukan orang kaya. Namun Bunda, ketika ikhtiar dan doa yang mereka senantiasa jaga dan panjatkan kepada Tuhannya, Allah berikan solusi, Allah berikan jalan terbaik untuknya. Alhamdulillah. Bunda, kita ini hidup diperintahkan untuk ikhtiar, berusaha, kerja, ikhtiar, belajar agar menjadi orang yang pintar, orang yang soleh, ikhtiar. Seraya ketika kita ikhtiar, kita iringi dengan doa, ketentuannya Allah yang akan berikan terbaik untuk kita. Hak prerogatif Allah. Namun Allah tidak akan sia-siakan perjuangan doa hamba-hambanya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Alhamdulillah. Bunda, ceritanya apa? Ketika saya tanya, itu ternyata mereka ada sebagian jamaah ketika mereka dapat brosur umroh di acara, beliau sampaikan cakap kepada saya, Habib, saya lihat brosur umroh, meleleh netes air mata saya ketika melihat Ka'bah. Namun di hati berkata, kapan saya bisa ke sana kalau saya melihat perekonomian saya jauh dari harapan untuk berangkat ke sana. Namun apa Habib yang saya lakukan? Saya mah ikhtiar saja. Saya suruh menabung, saya tabung dari hasil kerja saya. Masya Allah, berapa setiap hari saya tanya. Beb, saya setiap hari saya tabung dari hasil jualan saya 5.000 perak. 5.000, saya mau tanya, 5.000 banyak dikit? 5.000 berangkat umroh 35-40 juta, kapan berangkatnya? Namun apa? Beliau sampaikan kepada saya, Habib, saya dapat ilmu dari ustadz guru saya, ikhtiar dan doa. Ini yang saya bisa ikhtiarkan dengan hasil usaha saya 5.000 setiap harinya. Dan brosur umroh yang saya dapat di acara pengajian, saya letakkan setiap malam di atas sejadah saya. Saya bangun di malam hari, Bunda, hello, Bunda, hello, curhat sama tetangga, sama teman, sama orang, ada batasnya. Capek adanya, betul. Curhat ke sana kemari, apalagi curhatnya ditulis di status, ditulis di mana lagi tuh, di Facebook lain sebagainya. Apalagi
Apa curhatnya ditulis di grup tetangga. Masya Allah, Bunda mohon maaf. Curhat sama manusia ada batasnya. Curhat sama manusia ujung-ujungnya jawabannya cuma satu. Apaan? Yang sabar ya. Leres? Betul? Yuk, kenapa kita nggak curhat kepada baginda Rasul? Bib, bagaimana cara curhat kepada Rasulullah? Bagaimana cara curhat kepada Allah? Wasilah Rasulullah. Mau amalannya? Mau amalannya? Bangun sebelum subuh, ambil air wudhunya, kenakan mukenanya, gelar sejadahnya, pegang tasbihnya. Di rakaat pertama baca surat An-Nisa. La ilaha illallah, saya lupa suratnya. Walau annahum idzalamu anfusahum. Ada yang hafal Al-Quran? Surat An-Nisa ayat berapa ini? Hah? Ayat berapa? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Surat An-Nisa. Nih pada hafal nggak nih? Mau amalannya nggak nih? Kok santai-santai aja ya? Masya Allah. Siap dihafal? Siap dipraktekan? Bangun sebelum subuh, sholat 2 rakaat, ya. Di rakaat pertama baca surat An-Nisa ayat ke-64. Surat An-Nisa ayat 64. Baca walau annahum idzalamu anfusahum. Ini surat An-Nisa ayat ke-64. Ini penggalan ayat ya di dalam surat An-Nisa ayat ke-64. Surat An-Nisa ayat berapa? 64. Setelah itu baru baca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca lagi surat An-Nisa ya, penggalan ayat ke-64. Yang tadi tuh walau annahum. Habis baca itu baru baca surat Al-Ikhlas. Salam. Setelah itu baca sholawatnya. Ini ternyata peserta umroh, beliau cerita kepada saya, Habib, itu brosur umroh yang saya dapat di acara pengajian. Saya baca setiap malamnya, saya letakkan di atas sejadah saya. Saya curhat kepada Allah, wasilah Kanjeng Rasulullah. Dengan sholawat yang saya baca, sallallahu ala sallallahu sallallahu sallallahu. Bunda, ayah, praktekkan amalan ini. Mudah-mudahan Allah pasti berikan, bukakan pintu kebahagiaan dunia dan akhirahnya. Amin ya rabbal. Saya mau tanya Bunda, Bunda bangun subuh atau sebelum subuh? Bangun subuh atau sebelum subuh? Saya mau tanya sama suaminya, biasa mancing? Suaminya biasa mancing? Ada suaminya yang suka mancing? Saya doain mudah-mudahan lakinya, suaminya yang suka mancing biar enggak maju-maju. Amin dong. Amin dong. Salah doa saya? Alhamdulillah. Habib, kami ingin maju perekonomian rumah tangga kami. Kami ingin anak-anak soleh dan soleha, prestasi sekolahnya, akhlaknya bagaimana? Kami sudah berusaha mendidiknya, menyekolahkannya, memondok pesantrenkan untuk mereka semuanya.
Habib, bagaimana selanjutnya? Amalkan, praktekan, bangun sebelum subuh. Saya dulu pernah ketemu sama ustazah. Ustazah tinggal di Tebet, orang Betawi. Orang Betawi. Saya ketemu sama ustazah. Itu usianya ketika saya ketemu sama ustazah, usianya 120 atau 119 tahun. Itu saya lihat kulitnya putih, kelihatan uratnya. Masya Allah. Saya bertemu dengan ustazah ya di kamarnya, dan di samping ranjangnya itu ada mushaf, ada Al-Quran. Luar biasa. Saya bilang sama ustazah, ustazah, saya minta doa buat saya, buat keluarga saya. Jawabnya ustazah apa? Bib, Habib yang doain saya. Saya mah siapa? Doain saya Bib, biar saya selamat dunia akhirat saya. Saya bilang begini, ustazah yang doain saya. Ustazah luar biasa ibadahnya, ilmunya, santri-santrinya banyak mendoakan ustazah. Akhirnya apa? Beliau maksa saya untuk doakan, dan saya minta doa dari ustazah. Dan ada yang menarik cerita apa? Beliau sampaikan kepada saya, Beb, aye mau doain Habib. Ini orang Betawi, bahasanya aye. Paham? Orang Betawi, uy, nyaut ngape? Orang Betawi, uy, nih orang Betawi, ya. Saya mau sampai sama orang Betawi. Kalau berteman sama orang Betawi, jangan cepet cekukan, jangan cepet ambekan. Kenapa? Orang Betawi kalau udah ngambek 7 turunan kagak bakal dilihat batang hidungnya. Woi orang Betawi, Pak, pernah lihat nggak orang Betawi seserahan? Bawaan, kan ada tuh simbol lambang cinta sejati dari orang Betawi. Apaan? Apaan? Roti buaya. Pak, mohon maaf nih, saya mau sampein ya. Roti buaya kan lambang setia orang Betawi kepada pasangannya. Tapi perlu diingat, buaya setia selama buaya ada di alamnya. Ini pada paham gak nih? Pada paham gak nih? Kalau saya mau tanya, buaya alamnya di laut, di air apa di darat? Di air. Kalau buaya udah pindah ke darat, lain urusan. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan orang Betawi setia sama pasangannya. Amin ya Rabbal. Nah akhirnya apa? Nih ustazah bilang ke saya begini, Beb, saya mau tanya, Beb, iya ustazah, apa ustazah? Beb, kenapa ya saya nggak bisa bangun subuh? Nah loh, saya kaget. Maksud ustazah apa? Iya Beb, saya nggak bisa bangun subuh. Dalam hati saya, kalau ustazah nggak bangun subuh, gimana sholat subuhnya? Kan begitu ya. Akhirnya ustazah bilang begini, iya Beb, saya nggak bisa bangun subuh, saya bisanya bangun sebelum subuh. Halo, kalau kita bagaimana? Beb, alhamdulillah Beb, saya nggak bisa bangun subuh. Jadi bisanya bangunnya kapan? Hah? Bukan setelah subuh, duhur baru bangun. Masya Allah. Ayo semuanya ya, kita bangun malam, kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda, ayah, singkat terakhir cerita yang ingin saya sampaikan seperti ini. Rasulullah harus kehilangan istri tercinta Siti Khadijah. Setelah 4 bulan Rasulullah harus kehilangan paman pembela Abu Talib. Subhanallah. Kesedihan bertambah kesedihan, sulit bertambah kesulitan, sehingga Bunda
Rasulullah berangkat ke kota Taif untuk apa? Ke kota Taif untuk mencari perlindungan, untuk mencari dukungan. Ternyata apa yang didapat bukannya dukungan, namun apa? Sambitan dan cemoohan, caci makian. Bertambah kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Rasulullah melewati ujian demi ujian, sedih di atas kesedihan, sulit di atas kesedihan. Akhirnya Allah berikan kemudahan, Allah berikan hiburan dengan apa? Melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya mau tanya, Isra Mi'raj kan tadi kan kalau bahasa kekinian kan namanya wisata religi, perjalanan spiritual. Kalau anak muda bilangnya healing apa? Apa ya? Kok tahu-tahuan ya? Masya Allah. Kan kalau kita kan jalan-jalan kan senang, betul? Nah, ketika Rasulullah sudah melewati ujian demi ujiannya, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesenangan. Beb, dari cerita ini maksudnya apa? Bunda yakinkan dalam kehidupan, inna ma'al usri yusra. Setelah kesedihan, kesulitan pasti akan datang kemudahan. Sallallahu ala sallallahu 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 wasallam. Bunda, ayah, saya ingin ajak semuanya di sini yang hadir, kita baca sholawat tibil qulub 3 kali. Setuju? Setuju? Yang masih ada air mineralnya, dibuka air mineralnya. Yang enggak ada, begini, coba diperhatikan sebelumnya. Nanti setelah baca sholawat tibil qulub, ditiup di telapak tangannya, begini. Dan dibasuh ke anggota tubuhnya. Ya. Kita niatkan semoga segala kesulitan Allah hadirkan kebahagiaan, segala penyakit Allah ganti dengan segala afiat dan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Sambil baca sholawat tibil qulub, saya mau ajak semuanya nih, anak muda pada kemana? Anak muda, woi anak muda mana? Di atas anak muda atau bocil ya? Hah? Kamu punya HP? Punya HP? Ayo sambil baca sholawatnya, yang punya HP nyalain flashnya. Kita bareng-bareng bergembira bersolawat untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Shollu ala Muhammad. Bunda yang punya HP nyalain flashnya. Kita ciptakan suasana gembira malam hari ini. Setuju? Shollu ala Muhammad. Allahumma ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa da'iha wa afiyatin abdani wa shifaya wa nuril absari wa da'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dawaiha
salawat narian. Sabihi wa sallim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, jagalah kami, jagalah keluarga kami, jagalah kampung halaman kami, jagalah negeri tercinta bumi pertiwi dari segala malapetaka dan bencana. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab Sya'ban kami, sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan nanti. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Suaranya mana? Wasahbihi fi kulli lamhati wa nafasin dade kulli ma. Sekali lagi. Ila Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman. Ya Rabbana Karim, sembuhkanlah kami dari segala penyakit-penyakit zahir dan batin kami. Bahagiakanlah dunia dan akhirat kami. Ya Allah, angkat segala kesulitan, hadirkan segala kebahagiaan. Wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil. Semua. ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم. Sallu ala Muhammad. Yang ada air mineralnya tiup di airnya, yang tidak ada tiup di telapak tangannya, basuh ke anggota tubuhnya. Bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Aminkan semuanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Sehat selalu, berkah selalu, panjang umur sampai menikmati bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.